Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun teman-teman, kembali jumpa dengan saya Yan Sukmawan. Pada video yang lalu kita telah membahas tentang tutorial cara pengunduhan software R dan RStudio, kemudian instalasi dan cara penggunaannya secara sederhana. Nah, pada video kali ini saya akan coba melanjutkan tutorial tentang R dan RStudio, yaitu kita akan coba melakukan visualisasi data. Contohnya pada nanti kita akan menampilkan atau memvisualisasikan data berupa histogram, kemudian sebaran normal dari histogram. Kita juga akan coba membandingkan sebaran nilai antara mahasiswa pria dan mahasiswa wanita, dan juga sebaran nilai antara mahasiswa di kelas A dan di kelas B. Contohnya itu seperti ini. Baik, kita punya data nilai kuis matematika pada salah satu kelas yang saya ampu. Ada informasi nama, ya, nama mahasiswa, kemudian NPM, kemudian nilai kuis, kemudian jika ini adalah jenis kelamin dan kelas. Ya. Untuk nama ada 70, sekitar 67, ya, 67 orang mahasiswa. Kemudian nilai kuis ini contoh saja, ya. Berikutnya jenis kelamin ini saya ubah jenis kelamin ini menjadi angka 1 itu untuk pria dan angka 2 untuk wanita. Kemudian untuk kelas, angka 1 adalah untuk kelas A dan angka 2 adalah untuk kelas B. Baik, langkah pertama setelah kita memasukkan data ke dalam tabel di Microsoft Excel, kita buka software RStudio. Kita akan bekerja di RStudio hari ini. Ini adalah tampilan dari RStudio. Ada layout console, environment, dan plots. Nanti plots akan muncul di sini. Baik, langkah selanjutnya kita akan coba mengimport data dari Microsoft Excel. Nah, data sudah muncul, kemudian kita pilih mulai dari sel B1, ya. Jadi yang kolom nama ini tidak perlu kita masukkan. Mulai dari B1 sampai F68. Semua data kita import. Ini adalah datanya. Sudah muncul di layout. Kemudian berikutnya kita bisa melakukan perintah untuk meringkas data yang telah kita tampilkan dengan mengetik summary dalam kurung nama file. Enter. Nah, ini adalah ringkasan data yang telah kita import tadi. Ini adalah
informasi nama, ada 67 orang. Kemudian ini NPM-nya, nilai kuis, jenis kelamin, dan kelas. Nah, untuk nilai kuis ini dengan kita mengetik perintah summary atau ringkasan, otomatis akan muncul nilai minimum, kemudian nilai maksimum, kemudian ada juga nilai median, nilai tengah, dan nilai rata-rata. Dan juga ada nilai kuartil 1 dan kuartil 3. Ini dengan kita mengetik perintah summary langsung muncul semua informasi yang kita butuhkan untuk nanti kita bisa membuat histogram. Selain kita bisa mengetik perintah di konsol, kita juga bisa membuat script di sini. Di sini saya sudah buatkan script ya. Nah, ini adalah contoh script yang sudah saya buat. Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah perintah untuk meringkas data atau summary. Blok saja, kita blok, kemudian kita klik run. Nah, akan muncul sama seperti yang tadi. Ini adalah perintahnya muncul di konsol dan hasilnya. Kemudian setiap kita menampilkan data atau menginput data, nanti akan muncul keterangan di environment ini. Baik, berikutnya kita mulai membuat histogram secara sederhana. Kita ketik attach dalam kurung nama file. Kemudian untuk membuat histogram cukup dengan kita mengetik perintah hist ya, HIST, histogram. Kemudian dalam kurung variabel yang ada di file nilai kuis tadi. Di sini saya hanya akan menampilkan data nilai kuis. Ya, tadi kan variabelnya ada nama, NPM, nilai kuis, jenis kelamin, dan kelas. Nah, saya akan menampilkan histogram dari variabel nilai kuis saja. Kemudian klik run. Nah, ini contoh histogramnya. Langsung muncul di sini. Histogram dari nilai kuis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 balok ya. Kemudian kita juga bisa mempercantik tampilan histogram ini. Kita bisa ubah nama sumbu X, nama sumbu Y, dan judul histogram ini. Untuk membuat histogram kita perlu mulai dengan menampilkan data minimum 9 ya, kemudian nilai maksimum 100, kemudian kita tampilkan histogramnya lagi. Kemudian kita bisa mengatur binsnya. Kemudian kita lanjutkan dengan membuat histogram berdasarkan bins yang ini. Nah, jadi ada perubahan jumlah balok yang ada di histogram. Kemudian saya ubah lagi binsnya. Kita tampilkan langsung histogram yang sudah memiliki judul tabel. Ini judul histogramnya. Main ini adalah judul histogram. ilab ini adalah judul atau nama sumbu Y. Xlab ini adalah nama sumbu X, dan call ini adalah color ya, singkatan dari color atau warna. Saya akan buat histogramnya nanti berwarna abu-abu atau grey. Ya, muncul di sini langsung sudah berubah ya. Sudah ada informasi nama sumbu X, nama sumbu Y, dan judul histogram. Berikutnya kita akan membuat grafik
atau kurva normalitas dari histogram data yang sudah kita input tadi. Langkah pertama, kita masukkan xfit-nya. Kemudian kita ketik xfit lagi. Ini hasilnya. Kemudian yfit atau yfit ya. Kemudian kita tampilkan grafik sebaran normal dari data ini. Berikutnya kita lanjut membuat grafik kernel densitas. Perintahnya adalah cukup mengetik density ya. Kemudian density yang kita akan buat adalah density dari nilai kuis. Kemudian kita lakukan perintah untuk membuat plot ya, agar kurva dari density kernel tadi muncul. Nah, ini seperti ini. Ini adalah kurva atau plot dari kernel densitas nilai kuis mahasiswa PMIP. Sudah saya tampilkan, ini mainnya ya. Ini adalah judul kurva, kemudian ini nama sumbu X dan nama sumbu Y. Saya tuliskan di sini di script. Kemudian warna grafik kita bisa buat berwarna-warna ya. Contohnya saya buat menjadi warna merah. Anda juga bisa membuat menjadi warna biru atau hijau, tergantung keinginan kita. Berikutnya saya akan membuat arsiran ya, yang ada di dalam atau di bawah kurva kernel densitas ini menjadi berwarna abu-abu ya, poligon dari kernel ini. Oke, berikutnya kita coba melakukan pembandingan data. Yang pertama adalah perbandingan antara nilai kuis mahasiswa pria dan mahasiswa wanita. Ini adalah langkah terakhirnya ya. Berikutnya kita perlu mengaktifkan paket SM. Kemudian kita lanjutkan menampilkan sebaran ya, perbandingan antara nilai pria dan nilai wanita. Grafik berwarna merah ini adalah menggambarkan sebaran nilai pria, sedangkan yang warna hijau adalah nilai yang wanita. Kemudian kita juga bisa menampilkan legend atau legenda dari grafik ini supaya lebih jelas mana yang pria, mana yang nilai wanita. Ya, Anda bisa atur di sini. Ini koordinat sumbu X dan sumbu Y-nya. Saya buat koordinat sumbu X di untuk kotak legenda ini di angka 96 di sini. Kemudian untuk sumbu Y-nya itu di titik 0,02 di sini, ujungnya di sini. Berikutnya saya akan melakukan pembandingan data antara nilai kelas A dan nilai kelas B.
berubah ya. Ini adalah sebaran perbandingan antara nilai mahasiswa kelas A dan mahasiswa kelas B. Kemudian kita akan tampilkan legendanya. Ya, seperti itu. Jadi yang grafik berwarna merah ini adalah sebaran nilai mahasiswa kelas A, dan grafik yang berwarna hijau putus-putus ini adalah sebaran nilai untuk mahasiswa kelas B. Nah, dari hasil plot yang telah kita buat tadi, kita bisa lihat mulai dari yang sebelumnya dengan mengklik tanda panah yang ada di atas ini untuk menampilkan data plot yang sebelumnya. Kita juga bisa menyimpan gambar ini sebagai gambar ya, image ya, atau sebagai file PDF, atau juga kita bisa copy file ini dengan cara mengcopy plot ini, kemudian kita bisa tempel ke file Microsoft Word kita misalkan, seperti itu. Nah, dengan menggunakan RStudio ini kita bisa lebih cepat dan lebih mudah dalam membuat atau memvisualisasikan data kita. Nah, dibandingkan kita mungkin menggunakan secara manual, kita cukup mengetik perintahnya, kemudian hasilnya akan langsung muncul di layout plots ini. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.